teman-teman, kembali lagi dengan saya Atika Lutfi nanti di video praktik yang keempat. Nah, di video yang keempat ini saya akan melakukan pengamatan yang pertama tentang ekosistem darat dan yang kedua tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Ayo kita simak videonya. Ekosistem darat. Ekosistem darat atau terrestrial adalah semua organisme hidup dan lingkungan fisiknya pada sebidang tanah tertentu. Ekosistem darat merupakan komunitas organisme berbasis darat dan interaksi komponen biotik dan abiotik di area tertentu. Komponen biotik adalah segala sesuatu di alam dan bersifat hidup. Komponen biotik dapat dibagi menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan komponen abiotik adalah segala sesuatu yang bersifat tidak hidup tetapi diperlukan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Komponen abiotik meliputi faktor iklim, suhu, udara, tekanan kelembapan angin, curah hujan, dan tanah. Berdasarkan hasil pengamatan ekosistem darat yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa setiap ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotiknya sendiri. Kepadatan populasi pada setiap ekosistem berbeda. Hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi pada alam seperti hutan merupakan komponen ekosistem darat alami. Hal ini sama sekali tidak ada campur tangan manusia. Pertumbuhan komponen biotiknya tidak dapat dikendalikan manusia. Hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik yang terjadi di kebun pertanian merupakan ekosistem buatan, di mana dalam ekosistem tersebut terdapat campur tangan manusia. Di antaranya adalah dalam menemukan jenis komponen biotik dan jumlah populasi komponen biotiknya. Kesimpulannya, jenis komponen pada ekosistem darat alami lebih banyak dibanding ekosistem darat buatan. Ekosistem darat alami, proses terjadinya tidak ada campur tangan manusia, sedangkan pada ekosistem darat buatan terjadi karena adanya campur tangan manusia. Nah, teman-teman, di sini saya akan melakukan percobaan tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Di sini ada 7 label percobaan. Kita isi pakai air dulu. Setelah sudah terisi dengan air, kita masukkan larutan deterjen. Kita masukkan bubuk deterjennya. Yang ini 100%. Ini 50%. Jangan lupa kita aduk. Mulai 100% gas pertama, gas yang kedua 50%, gas yang ketiga 25%, gas yang keempat 12,5%, gas yang kelima 6,25%, gas yang keenam 3,1%, dan yang terakhir air murni pakai sampai. Udah, kita masukkan biji kacang hijau ke dalam masing-masing larutan deterjen dan kita ambil hanya biji yang tenggelam saja. Kita ambil botol selanjutnya, kita isi pakai tisu.
untuk botol yang pertama ini 100% diisi sama larutan yang pertama. Nah, ini masing-masing kacang hijau sudah dimasukkan ke dalam gelasnya. Nanti kita tutup tanpa ada cahaya yang masuk sama sekali, dan kita tunggu perkembangannya selama 24 sampai 48 jam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, pengaruh deterjen terhadap perkembangan kecambah. Menurut Wiryono, lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang terdapat di dalam ruang di mana manusia itu berada dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Sehingga, apabila terdapat hal lain yang masuk ke dalam lingkungan, maka hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia, seperti terjadinya pencemaran. Masalah pencemaran sendiri muncul sebagai akibat dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Pencemaran adalah kegiatan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan, kemudian merubah tatanan lingkungan menjadi turun sampai tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga pencemaran merupakan masalah yang kompleks yang dialami oleh semua manusia. Berdasarkan hasil pengamatan, pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambah dipengaruhi oleh konsentrasi larutan deterjen, maka pertumbuhan kecambah cenderung menurun. Pada konsentrasi 100%, rata-rata panjang kecambah hanya mencapai 1,5 cm pada hari pertama dan 2,4 cm pada hari kedua. Hal ini menunjukkan bahwa larutan deterjen pekat dapat menghambat pertumbuhan kecambah secara signifikan. Deterjen dalam konsentrasi tinggi mengandung bahan kimia seperti surfaktan dan fosfat yang dapat merusak jaringan miji serta menghambat proses penyerapan air dan nutrisi yang dibutuhkan untuk perkecambahan. Sementara itu, pada konsentrasi yang lebih rendah seperti 6,25% dan 3,1%, rata-rata panjang kecambah lebih tinggi, yaitu sekitar 3,1 sampai 3,7 cm pada hari pertama dan 4,9 sampai 5,12 cm pada hari kedua. Ini menunjukkan bahwa racunnya terhadap pertumbuhan kecambah semakin mengecil. Pertumbuhan terbaik diperoleh pada kelompok kontrol atau PDAM dengan rata-rata panjang kecambah 3,7 cm pada hari pertama dan 6,3 cm pada hari kedua. Kondisi ini menunjukkan bahwa air bersih tanpa campuran bahan kimia memberikan lingkungan yang paling ideal untuk proses perkecambahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin besar hambatan terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Hal ini disebabkan oleh adanya zat kimia dalam deterjen yang bersifat toksik bagi jaringan tanaman, sehingga mengganggu proses metabolisme dan pertumbuhan.